Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Miss Sania. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mereview penilaian tengah semester part 2, yaitu materi aritmetika sosial. Melanjutkan review yang kemarin ya. Kita simak baik-baik. Dari nomor 9, hubungan untung atau rugi dengan harga jual dan harga beli. Nah, di sini kalian bisa langsung membuat contoh sendiri ya. Harga belinya seperti apa? Misalkan, harga belinya 4.000, kemudian kalian jual dengan harga 6.000, maka kondisi seperti ini akan menjadi untung ya. Untungnya berapa? Untungnya 2.000 gitu. Jadi kalian bisa cek-cek nih. Nanti kalau misalkan untung itu harga apanya yang lebih tinggi, harga belinya atau harga jualnya gitu. Jadi kalau misalkan untung, harga jualnya itu lebih tinggi ya daripada harga beli dan sebaliknya. Kalau yang rugi gimana? Berarti harga belinya kalian desain misalkan harganya 2.000. Kemudian kalian jual dengan harga yang lebih rendah ya tentunya ya. Misalkan 1.500. Berarti ruginya Rp500 gitu. Jadi bisa dilihat nih dari angka-angkanya, kalau misalkan rugi berarti harga jualnya yang lebih rendah, harga belinya lebih tinggi, seperti itu ya. Nomor 10. Pak Rahmat membeli beras 60 kg seharga Rp720.000. Beras tersebut akan dijual dengan keuntungan 20%. Harga penjualan setiap kilogram beras adalah, nah kita cari dulu harga beli dalam 1 kilogramnya per kilonya, berarti total harga 720.000 kita bagi dengan jumlah berasnya ya, ada 60 kg. Bisa kita coret ya. Kemudian hasilnya adalah 12.000. Untuk mencari untungnya, itu kan yang diketahui adalah persentase untung ya. Kita kalikan dengan harga beli. Persentase untungnya 20%, kita jadikan pecahan biasa menjadi 20/100 dikali harga belinya 12.000. Bisa kita coret, sederhanakan ya, sama-sama dibagi 100. Di sini punya 0. 2 nolnya dicoret, di atas juga 2 nolnya dicoret. Jadinya 2 kali 12, nanti kita masih punya nolnya 2. Berarti 2.400. Untuk harga jual setiap kilogramnya, berarti harga beli ditambah untung. Harga belinya sudah kita hitung dalam 1 kilonya ya, yaitu 12.000 ditambah untungnya 2.400. Tinggal dijumlah, hasilnya 14.400. Jadi harga penjualan setiap kilogram beras adalah Rp14.400. Next, nomor 11. Harga tas di sebuah toko adalah Rp120.000. Toko tersebut sedang memberikan diskon untuk pembelian semua produk. Arini membeli tas dengan harga Rp96.000. Persentase diskon yang diberikan toko tersebut adalah, nah di sini berarti kita cari dulu diskon dalam rupiahnya berapa. Nah di sini ada harga kotor dikurang harga bersih. Harga kotor itu harga sebelum didiskon, yaitu Rp120.000. Harga bersih setelah didiskon Rp96.000. Kita kurangi, hasilnya Rp24.000. Nah kemudian kita bisa cari persentase diskonnya. Diskon per harga kotor kita kalikan 100%. Diskonnya berapa? Diskonnya 24.000. Harga kotornya 120.000, kita kalikan 100%. Bisa dicoret ya, 3 nol di atas, 3 nol di bawah. Kemudian ada 0 lagi di bawah nih, masih bisa kita coret dengan yang atas. 1 ya dicoretnya. Kemudian kita masih punya 24 dibagi 12 dan 1 nol. Jadi 20%. Jadi persentase diskon yang diberikan adalah 20%. Nomor 12. Seorang pedagang membeli 20 karung beras
di setiap karung beras tertulis neto 80 kg. Jika setelah ditimbang berat seluruhnya 1610 kg, maka tara setiap karung adalah. Nah, di sini yang paling berat adalah bruto ya. Bruto itu berat kotor, kemudian ada neto. Neto itu berat bersih atau isi bersihnya, dan tara adalah berat kemasannya. Nah, kita cari dulu nih bruto satu karungnya ya. Kan kalau di soal diketahuinya bruto seluruhnya ya, artinya dalam 20 karung. Nah, ketika kita mau mencari bruto satu karungnya, berarti total bruto 1610 kita bagi dengan jumlah karung berasnya yang ada 20. Kita bisa coret 1 0 ya. Kemudian 161 dibagi 2 hasilnya 80,5 kg. Kemudian ada neto satu karung, sudah ada di soal, diketahui ya. Setiap karung beras tertulis neto 80. Kita tinggal pindahkan saja datanya sama dengan 80 kg. Yang ditanya adalah tara atau berat kemasannya, berarti tinggal bruto dikurang neto. Brutonya 80,5, netonya 80. Nah, ini bisa cara menghitungnya disusun ke bawah ya, pengurangan 80,5 dikurang 80,0. Komanya nanti disejajarkan, hasilnya kita peroleh 0,5 kg. Jadi, tara setiap karung adalah 0,5 kg. Next, nomor 13. Bu Hani menabung di bank sebesar 12 juta rupiah dengan bunga tunggal 12% per tahun. Jumlah uang Bu Hani seluruhnya setelah 5 bulan adalah. Nah, kita bisa mencari bunganya terlebih dahulu atau pertambahan uangnya dengan cara seperti ini. N yaitu menyatakan bulannya ya. Nah, di sini ada 5 bulan, berarti 5 per 12 kita kalikan persentase bunga. 12% kita jadikan pecahan biasa, 12 per 100 kali modalnya. Tabungan awalnya nih 12 juta rupiah. Kemudian kita cek-cek nih mana yang bisa disederhanakan atau dicoret. Nolnya ya, kita lihat dulu, nolnya paling bawah ada 2, kita coret, yang atas juga 2 nolnya. Kemudian apalagi yang bisa dicoret? Oh, ini banyak nih angka 12-nya, sama. Berarti sama-sama dibagi 12 ya. Hasilnya 1, yang ini juga 1. Udah, tinggal yang atas 5 kali 1 kali 12 ya. Hasilnya 60, terus kita masih punya angka nolnya 4. Jadinya 600.000 untuk bunganya atau pertambahan uangnya. Yang ditanya jumlah uang keseluruhan. Nah, berarti modalnya ditambah bunga. Modalnya adalah 12 juta, bunganya 600.000. Kita jumlahkan hasilnya 12.600.000. Jadi jumlah uang Bu Hani setelah 5 bulan adalah 12.600.000 rupiah. Nomor 14. Pak Yusuf membeli sebuah motor dengan harga Rp22.200.000 dan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 8%. Uang yang harus dibayarkan Pak Yusuf adalah, nah di sini PPN adalah harga yang dibayarkannya itu akan bertambah. Jadi nanti kita tambah dengan uang yang diketahui di sini ya. Kita cari dulu besar PPN-nya. Persentase yang diketahui atau persentase PPN itu kan 8% ya. Kita jadikan pecahan biasa menjadi 8 per 100. Kita kalikan dengan uang yang diketahui di sini, harga motornya 20.200.000. Bisa kita coret, nolnya 2, berarti atas juga 2. Kita tinggal hitung nih, 8 dikali 222. Nanti tinggal ditambahkan nolnya 3. Hasilnya 1.776.000. Ini besar PPN-nya. Nah, PPN-nya sudah kita ketahui, berarti kita tinggal jumlah dengan uang dengan harga motor yang awalnya ya, sebelum kena PPN. Kita tinggal jumlah 22.200.000 ditambah 1.776.000.
Hasilnya adalah 23.976.000. Kita tulis kesimpulannya gitu, oke? Nomor 15, Pak Ridwan memperoleh gaji sebulan sebesar 2.500.000 dengan penghasilan tidak kena pajak 450.000. Jika besar pajak penghasilan atau PPH adalah 10%, maka gaji yang diterima Pak Ridwan dalam sebulan adalah kita PPH itu uang yang diterima akan berkurang ya. Nah, besar penghasilan yang kena pajak dulu yang kita hitung. Tadi awalnya gajinya kan 2.500.000. Nah, di sini ada keterangan penghasilan yang tidak kena pajak. Berarti kita pisahkan ya, kita kurangi dulu dengan 450.000. Hasilnya 2.050.000. Nah, yang kita hitung PPH-nya, yang kena PPH adalah yang 2.050.000 ini. Berarti persentasenya kan 10% ya, kita ubah ke bentuk pecahan biasa, 10/100 kita kalikan dengan besar penghasilan yang kena pajak. Gaji yang kena pajaknya adalah 2.050.000. Kita coret nolnya 2 di bawah, 2 di atas, kemudian hasilnya adalah 205.000. Sudah ketemu PPH-nya, berarti gaji yang diterima adalah gaji awalnya kan 2.500.000 ya. Nah, kita kurang dengan PPH-nya 205.000. Hasilnya adalah 2.295.000. Jadi gaji yang diterima Pak Ridwan dalam sebulan adalah 2.295.000 rupiah. Nomor 16. Seorang pedagang buah membeli 50 kg apel dengan harga 1.200.000 dan biaya kirimnya 50.000. Kemudian 25 kg apel dijual 30.000 per kilo, 20 kg dijual seharga 22.500 per kilogram. Berapa persentase kerugian yang dialami pedagang? Oke, di sini modalnya berarti yang dikeluarkan pedagang adalah biaya untuk membeli apel dan biaya kirimnya ya. 1.200.000 kita jumlahkan dengan 50.000, jadinya 1.250.000. Oke, kemudian harga jualnya. Nah, di sini ada 25 kg apel yang dijual dengan harga berapa per kilonya? 30.000, berarti 25 kita kalikan 30.000 dijumlahkan dengan 20 dikali harganya nih per kilonya 22.500 ya. Kita hitung nanti hasilnya, ini ngitungnya 25 kali 3 aja ya, nanti nolnya disimpan atau ditaruh di belakang aja. Jadinya 750.000 ditambah 2 kali 225 berapa, nanti tinggal ditambah nolnya 3 ya, jadi 450.000. Total keseluruhan harga jualnya 1.200.000. Nah, ini kalau misalkan harga jualnya lebih rendah ya daripada modal yang kita keluarkan, maka namanya rugi. Kita bisa cari nih ruginya berapa rupiah. Dikurang ya, modal dikurang harga jual. Modalnya 1.250.000 dikurang 1.200.000 menjadi 50.000. Yang ditanyakan adalah persentase kerugiannya. Berarti ruginya dalam harga ya 50.000 kita bandingkan dengan modal yang kita keluarkan yaitu 1.250.000, baru kita kalikan 100%. Bisa kita coret yang atas nolnya 4, kita coret yang bawah juga 4. Nah, kita hitung 5 kali 100, 500 dibagi 125, hasilnya 4%. Jadi persentase kerugiannya adalah 4%. Oke, soal terakhir di materi aritmetika sosial ya.
Nomor 17, Pak Agus membeli 7 karung terigu dengan berat kotor masing-masing 50 kg dan tara 1%. Berapa rupiah Pak Agus harus membayar jika harga setiap kilogram terigu tersebut Rp5.000? Oke, kita cari dulu nih bruto atau berat keseluruhan ya, 7 karungnya. Berarti 7 dikali berat kotor masing-masing kan 50 ya. 7 kali 50 hasilnya 350 kg. Kemudian ada tara 7 karung, tapi di sini diketahuinya persen taranya. Berarti untuk mencari tara adalah persen tara kita kali dengan bruto. Persennya 1/100, 1% ya, 1/100 dikali brutonya 350 kilogram. Hasilnya bisa kita coret ya, di sini 1, 0, berarti 35 dibagi 10 hasilnya 3,5 kilogram. Oke, kemudian kita harus mencari netonya terlebih dahulu. Neto 7 karung ya. Bruto dikurang tara. Brutonya 350 dikurang taranya 3,5. Cara menghitungnya bisa disusun ke bawah. Kita buat desimalnya dari 350 adalah 350,0. Nanti dikurang sama 3,5. Komanya harus sejajar ya. Nanti menghitungnya seperti pengurangan pada bilangan bulat biasanya. Nanti hasilnya adalah 346,5 kg. Nah, setelah dapat netonya baru kita kalikan dengan harga setiap kilogramnya. Jadi itu uang yang dibayarkan adalah 346,5 kali 5.000. Nah, 346,5 ini kan sama saja seperti 3.465 per 10 ya. Nah, jadi di sini ada, bisa kita coret ya, 1, 0, ketika kita ubah ke bentuk pecahan biasa, kita coret nolnya 1 di yang 5.000 ini. Berarti bisa kita tulis seperti ini ya, 3.465 kita kalikan dengan 500 ya. Nanti dihitung hasilnya 1.732.500. Jadi uang yang harus dibayar Pak Agus adalah 1.732.500 rupiah ya. Oke, sampai di sini dulu untuk review part 2-nya. Semoga bisa dipahami. Silakan diulangi terus ya. Harus perbanyak latihan, oke? Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.